Halo pemirsa, salam Gaya TV. Senang sekali saya Egit Hapsari dan Babe Haikal Hasan dapat berjumpa kembali dengan pemirsa Gaya TV. Apa kabar hari ini, Be? Super. Super sekali. Seperti biasa selalu semangat menyapa pemirsa Gaya TV semua untuk membahas topik-topik yang sangat menarik. Yes. Kebetulan hari ini jika pemirsa Gaya TV lihat kita kompakan nih, Be. Batik. Memakai batik. Ini ada hubungannya juga dengan topik yang akan kita bahas di episode kali ini. Oh ya? Kita akan membahas wawasan kebangsaan Bhinneka Tunggal Ika, karena kita tahu bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk dan sebentar lagi saudara-saudari kita yang Nasrani ini akan merayakan Natal. Biasanya ya, Beh, Ya. menjelang Natal ada persoalan klasik. Selalu dan selalu. Selalu. Apa itu coba, Beh? Ya, biasanya yang datang kepada kita itu pertanyaan Babe, Ustadz, Kiai, Habib, ulama gitu. Orang-orang yang di bawahnya boleh nggak mengucapkan Selamat Natal gitu kan? Boleh nggak mengucapkan dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Kenapa kita seperti itu ya? Ya, padahal satu hal yang kita tahu dan yakini dan amini ya, Be, bangsa Indonesia tuh bangsa yang majemuk, keragamannya pun patut kita hargai dan toleransinya pun patut. Sebentar, sebelum kita ke situ ya, Mbak Anggi ya. Ya. Saya sebagai orang yang sering diundang sampai ke luar negeri. Sekali ke Eropa tentu kita langsung datang ke beberapa negara Eropa. Mereka terpisahkan oleh darat saja dan memiliki presiden yang berbeda, Ya. memiliki negara yang berbeda, bahasanya padahal sama tapi warna benderanya udah berbeda. Mereka hanya terpisahkan oleh darat, cuman hanya 1 menit ngelewatin itu langsung berbeda. Begitu juga misalnya negara di Timur Tengah, Saudi Arabia, dari ujung Riyadh sampai Mekah sampai Madinah, bahasa mereka bahasa Arab. Satu bahasa doang. Begitu juga negara Suriah yang sedang lagi perang. Begitu juga Afrika. Kita ini unik dari semuanya. Berpisah dengan daratan, dengan lautan. Tapi kok satu. Presidennya satu. Menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Warna benderanya merah putih. Dari Aceh sampai Papua, kalau kita pakai garisan sama dari London sampai Teheran. Begitu luasnya. London sampai Teheran tuh berapa negara? Puluhan negara, kita cuma satu gitu loh. Puluhan presiden, puluhan warna. Come on gitu loh. Ini adalah anugerah Tuhan. Ya, karunia Allah Subhanahu wa taala yang membuat Indonesia ini. Mereka cuma satu bahasanya, kita 630. Afghanistan nggak pernah akur satu negara, ada 4 suku. Suriah cuma 1 sukunya. Malaysia cuma 3, 4, 5, 10. Amerika kita 714 suku gitu. Mereka satu agama. Dari ujung sampai ujung tuh Australia Kristen mayoritas kecuali beberapa gitu dikit. Amerika juga demikian, Kanada, semua Eropa juga demikian. Giliran kita lihat ke ke negara-negara Arab, Islam semua, sedikit lagi yang non muslimnya. Indonesia 6 agama. Terus mau diapain ini? Mau dipecah belah? Mau bertoleransi kalau sama? No. Saya ingin punya perspektif begini. Kalau orang Sunda maunya kumpul sama orang Sunda, ini bukan persatuan. Ini paguyuban Pasundan namanya. Bener juga. Kalau orang Betawi mau kumpul orang Betawi, semua ini bukan persatuan. Ini forum Betawi Rempuk. Begitu juga kalau orang Jawa kumpulnya sama orang Jawa semua. Ini mah arisan Jawa gitu ya. Nah, gitu. Jadi saya pikir kenapa orang Medan maunya kumpul orang Medan, ini HKBP dong ya, Kristen Batak Protestan. Begitu juga agama gitu ya. Kalau NU mau kumpulnya sama NU aja gitu loh. Ini bukan persatuan. Ini perkumpulan Nahdiyin. Kalau Muhammadiyah kumpulnya sama Muhammadiyah aja. Ini bukan persatuan, kesatuan bukan. Ini mah perkumpulan Muhammadiyah. Al-Irsyad sama Al-Irsyad aja, Persis sama Persis saja. Disebut persatuan kalau ada antara perbedaan itu mau duduk bersama membahas masalah bangsa.
Itulah yang Mbak Anggit sebut Bhinneka Tunggal Ika. Kemajemukan itu membuat kita kaya. Betul sekali. Dan harus kita pelihara. Betul sekali. Lantas kenapa masih ada pertanyaan seperti itu, Beb? Nah, itulah orang-orang yang kebablasan. Konsep toleransi yang benar menurut Kamus Bahasa Indonesia, menurut hukum al-adat al-hukamah, menurut adat sumber hukum, menurut yang kita pahami gitu ya, bukan mencampur adukan akidah. Konsep toleransi itu adalah tidak mengganggu, tidak mencegah, tidak menghalangi, dan tidak ikut campur. Itulah toleransi. Kalau ada orang Natalan, nggak boleh dilarang. Sekaligus nggak usah masuk ke gereja juga gitu loh. Biarkan. Saya pernah dipaksa karena kan saya disebut tokoh di sini gitu ya, di daerah saya, diundang untuk ikut merayakan Natalan di gereja. How can, saya bilang, saya orang Muslim, tapi kan kita mesti bertoleransi. Oh oke. Saya akan datang. Kalau Anda itu pengertian Anda, saya akan datang minggu depan. Dikasih undangan ke saya tertulis untuk hadir dalam acara perayaan Natal di gereja. Saya akan datang. Sengaja. Saya akan datang, saya bilang. Subuh-subuh besoknya saya datang, saya ketok pintu rumahnya. Emang udah buka, Beb? Subuh-subuh rumah dia, bukan di gereja. Subuh dia. Okay. Dia bangun subuh-subuh. Kenapa? Ikut ke masjid dulu. Yang undang saya maksa, saya bilang gitu. Ikut ke masjid subuh, ayo. Loh, Bapak nggak salah? Enggak. Kan saya kan beribadah di gereja. Itulah kenapa, biar Bapak paham. Kenapa Bapak memaksa saya untuk datang ke gereja, untuk ngundang dengan dalih toleransi. Ini bukan toleransi, Pak. Ini mencampur adukan. Bapak saya biarkan dan saya tidak akan larang. Bapak bilang kalau umpamanya butuh minum air mineral, saya akan sumbang, saya rela menyumbang itu demi untuk toleransi. Dan sudah nyata kami lakukan itu. Halaman rumah saya cukup besar, sebelah rumah saya itu mengadakan kebaktian. Saya bilang, Pak, kalau mau parkir, pakai aja parkir halaman rumah saya. Itu toleransi. Nggak usah saya datang dan mengucapkan selamat Natal dengan Bapak. Nggak usah saya datang ikut ke gereja menyanyikan haleluya untuk Bapak. Nggak bisa. Di agama saya itu dilarang. Begitu juga Bapak saya bangunin subuh untuk sholat ikut ke masjid, tentu Bapak keberatan. Atau gini deh, kalau Bapak keberatan, gimana kalau besok Jumatan Bapak hadir? Tentu Bapak keberatan. Nah, toleransi itu adalah membiarkan, ikut menjaga ketertiban. Ada sekelompok organisasi yang kalau gereja lagi Natalan tuh dia jagain. Ya, nah itu gimana tuh, Beb? Itu nggak masalah. Nggak masalah. Itu bentuk keindahan toleransi. Nggak masalah. Tapi kalau udah masuk ke dalam dan ikut merayakan, masa maulidan di gereja sih? Seperti yang di Bekasi itu viral. Bagaimana mungkin? Pendetanya masuk dinyanyikan Tola al-Badru alaina. Itu kan ulama aja nggak boleh dibacakan Tola al-Badru. Kalau bercandaan netizen kayak salah server gitu. Bercandaannya begitu ya di kolom komentar. Come on gitu loh, pahamilah toleransi itu sebuah sikap secara sadar membiarkan dan mempersilahkan seorang beragama sesuai dengan adat, sesuai dengan kebiasaan, sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Itulah toleransi yang sebenarnya. Gitu kalau menurut saya. Jadi kalau umat Islam pada saat Natal nanti mengucapkan Selamat Natal ya gitu, Merry Christmas gitu, itu boleh? Nah begini. Pendapat yang paling masyhur yang gini, kalau saya nih bukan ulama, tapi saya harus ikut ulama, gitu kan? Saya bukan ulama, saya harus ikut ulama. Nah, ulama-ulama yang masyhur dan juga keputusan Majelis Ulama Indonesia melarang. Itu masalahnya. Jadi jangan lagi ada ulama yang satu pribadi membolehkan, nggak bisa. Itu harus dibuat sebuah muktamar, harus dibuat sebuah forum dialog, harus dibuat oleh keputusan Majelis Ulama Indonesia. Harus dibuat itu, bukan pendapat perorangan. Dan karena saya bukan ulama, saya bukan ustadz, saya juga bukan kiai, tapi saya taat apa kata ulama, melarang. Dan itu belum pernah dicabut fatwa itu.
ketahuilah fatwa MUI itu adalah yang tertinggi di negara ini untuk urusan agama Islam. Dan saya taat kepada fatwa MUI, tidak boleh mengucapkan selamat hari Natal. Namun saya teringat ketika almarhum Buya Hamka bertetangga dengan orang yang Kristen dan pada hari itu Natal. Buya Hamka dengan sejuknya menghadiahkan biskuit, kue dan sebagainya dan mengatakan, ya kami umat Islam turut serta bukan mengucapkan dan bukan mengakui, ya turut serta turut merasakan apa yang kau rasakan dalam merayakan hari rayamu. Itu keren. Itu keren, bertoleransi tapi tidak merusak akidah. Ingat, Maulid itu kelahiran, Natal itu kelahiran, dan kalau di situ mengucapkan selamat atas kelahiran anak Tuhan, maka kita secara tidak langsung menginjak-injak keyakinan kita sendiri. Ya, Anda merayakan Natal ya selamat merayakan Natal bagimu ya, selamat deh. Kami umat Islam juga merasakan kebahagiaan apa yang Anda rasakan, hidup bersama di Indonesia yang penuh dengan toleransi. Dan nih anak saya nih ikut jagain nih supaya nggak ada gangguan nih gitu. Kalau kamu perlu halaman parkir, pakai lo halaman parkir saya, itu sudah saya lakukan. Wah, luar biasa. Itu saya lakukan. Dan catatan, masjid Pas Pampres itu kebetulan bersebelahan dengan gereja Oikumene di tempat saya. Waktu itu saya masih jadi ketua remaja dan pembina anak-anak gitu ya. Ketika itu kebetulan sekali menjelang Natal itu air di gereja itu mati. Apa yang saya lakukan? Kebetulan dia punya selang. Saya ingat banget waktu itu salah satu pemuda gereja namanya Chris sama Yano gitu. Ada selang nggak? Ada kal. Selangnya sini, saya colokin dari masjid loh. Air masjid untuk kebersihan gereja. Inilah yang disebut indahnya toleransi. Indahnya. Ya? Tidak harus saya datang untuk bernyanyi haleluya di gereja. Gitu. Tapi bisa dilakukan dengan apa ya? Kalau anak sekarang bilangnya love language-nya begitu ya. Yes. Nah, gitu. Jadi selamat Natal itu tidak, tapi boleh kalau kita ucapkan selamat merayakan Natal. Silahkan merayakan kita Natal. Berbahagia. Yes, yeah. Dan tidak boleh dipaksa. Tetapi fenomena yang ada adalah wanita-wanita berjilbab, wanita-wanita berkerudung di hari Natal. Dia memakai topi Sinterklas dan kalau enggak mau pakai itu bisa mendapatkan SP. Kita silahkan didata loh ya. Saya bukan menebar apapun ya. Dan ini sebuah bentuk pemaksaan kehendak. Jadi biarkanlah kebebasan beragama itu kita masing-masing. Karena biar gimana pun topi Sinterklas itu dengan merah dan keliling putih itu adalah sebuah identity. Sama ketika kita memaksakan seorang tuh harus menggunakan cadar, itu kan nggak benar juga. Ya, gitu. Apapun itu pemaksaan kehendak terhadap keinginan beragama dan keyakinan seseorang itu tidak dibenarkan. Begitu. Jadi begitu ya seharusnya kita sebagai umat Islam tuh bersikap dan bertindak ya. Toleransi itu ada banyak ragamnya, keindahannya pun banyak. Jadi bisa kita ucapkan selamat merayakan Natalmu ya. Gitu. Tapi dengan batasan-batasan tadi, agamamu, agamaku. Dalam arti aku tidak akan pernah mengakui kelahiran anak Tuhan. Karena buat Islam sangat tegas gitu, Tuhan itu tidak memiliki anak, tidak diperanakkan, dan beliau Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhan yang satu dan satu-satunya dan tempat bergantung, tidak beranak dan tidak diperanakkan, itu harga mati. Gitu. Baik. Gimana kalau dengan memberikan bingkisan? Sekarang kan lagi ngetren tuh bagi hampers gitu kan, memberikan hadiah. Saya lakukan. Gitu. Saya lakukan. Tidak apa-apa. Enggak masalah. Untuk saya love lakukan. language-nya ya. Saya enggak cinta kepada saudara-saudara. Betul. Saya menyadari bahwa teman-teman saya yang Kristiani tentu pada hari Natal banyak keponakan-keponakannya datang. Believe it or not, saya tuh sampai kumpulin angpau isinya 10.000, 20.000, 50.000, saya kasih segepok. Keponakanmu ada berapa? 7 orang babe, saya kasih 7 orang loh waktu itu. Tetangga-tetangga gitu ya. Makasih babe. Saya tahu gitu loh. Itu bentuk pemberian saya. Saya siapin angpau. Kalau pada waktu
Kalau maaf ya, Lebaran Cina orang bilang ya, kan angpau itu sakit. Saya sampai beli angpau satu gepok gitu, saya isiin 10.000 gitu loh. Saya kasih teman saya yang Chinese gitu ya, saya kasih gitu ya. Kalau ucapan Imlek itu apa ya? Ucapan Imlek? Kongsi Facai. Kongsi Facai. Kongsi. Itu kan bukan mengakui sebuah agama gitu kan ya. Tahun baru itu. Nah, tahun baru gitu ya. Gongsi Facai, Sianen Kuali gitu kan. Angpau nalai. Itu saya ucapkan sambil saya juga berikan angpau gitu kan. Itu kan bagian daripada sedekah kan ya. Karena kalau sedekah itu nggak harus kepada sama muslim gitu kan. Nabi Muhammad berpesan tidak beriman itu orang yang kenyang sementara tetangganya itu lapar. Betul. Nah, jadi tetangga di sini ya tetangga maupun agamamu apapun agamanya, kalau tetangga ya kita hormati. Begitu kalau pemikiran saya. Adem sekali weh. Mendengar pendapatnya juga perspektif dari Babe Haikal Hasan. Mungkin ada pesan kepada pemirsa Gaya TV maupun umat Islam, bagaimana seharusnya kita menjaga keindahan toleransi ini menjelang perayaan Natal saudara-saudara kita yang Nasrani. Jejak digital itu susah dihilangkan. Dan jejak digital saya selama 15 tahun terakhir begini tidak pernah berubah. I guarantee you. Silahkan cari jejak digital saya, inilah sikap saya dan tidak pernah berubah. Itulah yang diajarkan oleh para guru-guru saya, para ulama-ulama ya, itulah yang diajarkan. Saya sempat ngaji sama Kiai Abdul Syafi'i, sama Buya Hamka waktu walaupun masih kecil gitu ya, saya masih ingat kaset-kasetnya, ceramah-ceramahnya gitu loh. Mereka ulama-ulama yang sangat toleran dan menyejukkan hati kita semua. Menyejukkan hati. Apa yang diucapkan betul-betul berwawasan kebangsaan, berwawasan persatuan dan kesatuan, tidak melukai hati orang-orang yang berbeda agama. Itu yang saya pegang dan sampai sekarang saya akan tetap pegang itu sampai nanti, mudah-mudahan tidak akan pernah berubah. Karena Bhinneka Tunggal Ika sebenarnya adalah sebuah firman Tuhan. Izinkan saya menyampaikan firman Tuhan melalui Bhinneka Tunggal Ika. Inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'ban wa qabailan lita'arafu. Aku, kata Tuhan, yang menjadikan kalian laki-laki dan perempuan dan darinya bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Untuk ta'aruf, saling kenal, bukan saling benci, bukan saling nyinyir, bukan saling ngatain, bukan saling curiga, bukan saling buka aib, bukan saling menebarkan kebencian dan permusuhan. Itu saya pegang. Luar biasa sekali ya pemirsa Gaya TV. Obrolan kita dengan Babe Haikal Hasan. Daging semua ini. Daging semua. Dan tentunya mendengarnya pun sangat menyejukkan hati. Betapa ini sebuah harapan besar bagi bangsa kita ya Babe Haikal. Amin. Supaya kita semua bisa menjaga toleransi, merawat keberagaman. Karena dengan keberagaman inilah yang membuat kita kaya. Dan keberagaman ini yang membuat kita sebagai satu bangsa Indonesia. Saya Git Hapsari dan Babe Haikal Hasan pamit undur diri. Salam Gaya TV. Merdeka.